sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Oh haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara berikan rasa pengucapan syukur kepada Tuhan. Sebelum kita jauh masuk dalam hadirat Tuhan, sebelum kita jauh masuk dalam ruang Maha Kudusnya Tuhan. Oh haleluya Yesus. Kami memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan, karena kami tahu Tuhan Yesus Engkau adalah pencipta alam semesta. Kami menyembahmu ya
kebahagiaan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Biar roh Allah ada di dalamku. Haleluya Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan bagi kami Tuhan, di mana Engkau telah memberikan kami waktu, di mana Engkau telah memberikan kami nafas kehidupan. Kami ingin memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Kita angkat pujian yang berkata hidup ini adalah kesempatan. Saya jangan semua kita pakai berdiri. I
yang layak disembah dan dipuji. Namamu disanjung, namamu diagungkan. Pujian penyembahan kami kiranya menjadi hormat kemuliaan namamu. Urapi kami lepas pribadi saat ini Tuhan, untuk kami bisa menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya urapan kuasa Roh Kudus mengalir bagi kami setiap yang hadir di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa kami akan menjadi tanah yang subur. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami sudah siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, yang percaya katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi shalom. Yang ada di rumah, mari kita bersuka cita mendengarkan firman Tuhan saat ini. Kita percaya apapun yang keluar dari mulut hambanya saat ini, itu semua berasal daripada Tuhan, bukan berasal dari perkataan Mama Tiara. Haleluya. Ada yang bosan melihat saya? Saya sering berdiri di tempat ini. Minggu yang lalu saya membawa pujian, saat ini membawa bagi kita kebenaran firman Tuhan. Saya percaya tidak ada yang bosan melihat saya. Amin. Karena Tuhan yang menyuruh, yang memakai kita semua. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan membawa bagi kita firman Tuhan. Saya akan beri tema bagi kita saat ini adalah hidup ini singkat. Dengan tema yang saya sampaikan saat ini atau tema yang kita dengarkan, mungkin kita sudah tahu atau kita sudah terbayang di benak pikiran kita kehidupan seperti apa. Hidup ini adalah singkat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tidak semua orang menghayati betapa singkatnya hidup ini. Saya bertanya bagi kita semua, apakah kita semua di sini menghayati bahwa hidup kita ini singkat di dalam dunia ini? Hanya sementara. Atau adakah yang menganggap dirinya masih lama? Hidup di dalam dunia ini masih panjang. Saudara, kenapa tidak semua orang menghayati kehidupan ini adalah singkat? Yaitu karena disebabkan karena rutinitas sehari-hari, sehingga ia lupa akan kehidupan kekal. Benar? Kita sibuk dengan rutinitas setiap hari, kita sibuk dengan pekerjaan kita sibuk dengan kesibukan masing-masing, kita sibuk mencari harta duniawi, kita sibuk mencari jabatan segala macam, sehingga kita lupa bahwa hidup ini singkat di dalam dunia ini. Amin. Percaya enggak bahwa hidup ini singkat? Firman Tuhan mengatakan bahwa hidup ini bagaikan uap yang sebentar lagi hilang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang tidak mempersoalkan bahwa singkatnya hidup ini, tidak mempedulikan, tidak merenungkan, tidak menghayati bahwa apa yang sudah saya lakukan di dalam hidup ini. Ketika nanti tiba waktu Tuhan di dalam hidup saya, apa yang sudah saya persiapkan untuk hidup yang kekal. Alkitab mengatakan bagi kita bahwa Allah telah mengasihi kita, bahkan Ia menjadi Bapa kita, dan kita sudah menjadi anak-anak-Nya. Saudara, firman Tuhan saat ini seringkali kita mengabaikan kehidupan kita ini. Seringkali kita mengabaikan bahwa hidup saya masih panjang, masih ada kesempatan, sehingga kita lupa akan Tuhan, sehingga kita lupa akan kebenaran firman Tuhan,
sehingga kita lupa kehidupan kita yang kekal. Saudara, saat ini saya akan mengambil contoh bagi kita sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Saya mengambil contoh bagi kita. Ini orang yang menyanyiakan waktu di dalam hidupnya. Saya ambil contoh bagi kita adalah anak sekolah atau mahasiswa yang sedang duduk di bangku kuliah, yang menyanyiakan waktu belajarnya. Ia meninggalkan bangku kuliahnya hanya karena demi pacarnya. Ini hanya karena demi sesuatu yang tidak begitu penting dulu di dalam kehidupan kita. Bukan kita mengatakan bahwa nikah itu tidak penting, tapi kenapa pada waktu kita diberi kesempatan untuk menuntut ilmu, banyak orang yang menyanyiakan, yaitu dia meninggalkan bangku sekolahnya, ia menikahi demi menikahi pacarnya tadi, atau demi menikahi perempuan yang dia cintai. Saudara, apa yang terjadi dengan orang tersebut? Ketika temannya sudah mencapai gelar sarjana, mendapatkan kehidupan yang layak, kita tahu pemuda tadi apa yang terjadi. Begitu susah payahnya mengais rezeki karena tidak ada yang namanya keahlian di dalam hidupnya, dalam tangannya, ataupun pekerjaannya sulit didapat karena tidak ada bakatnya. Ini adalah contoh orang yang menyanyiakan waktu. Tuhan sudah memberi waktu yang terbaik bagi dia. Ia menuntut ilmu, yang menyelesaikan kuliahnya, tetapi dia putus di tengah jalan karena dia mengabaikan semua yang Tuhan berikan bagi dia. Saudara, dalam hidup ini Tuhan mengajarkan kita untuk menghitung hari kita. Tuhan mengajarkan kita untuk menghitung hari kita. Dalam hidup kita ini kita perlu menyadari bahwa segala sesuatu yang telah kita lakukan hari ini akan kita tuai di masa yang akan datang. Karena firman mengatakan di dalam Mazmur pasal 90, mari kita buka bersama-sama Mazmur pasal 90 ayat yang ke-12. Di sana dikatakan bahwa ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan bukan hanya tertuju bagi jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, tapi saya tertuju juga bagi saya secara penyampaian bagi kita saat ini. Karena firman Tuhan ini untuk semua orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara, demikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Itulah firman Tuhan, beroleh hati yang bijaksana. Firman Tuhan ini bukan saja mengajarkan kita untuk menuntut hari-hari kita dengan sesuatu yang berkualitas, tapi Tuhan meminta kita untuk hidup di dalam bijaksana. Saudara, saya jujur bagi jemaat Tuhan, ini 2 bulan yang lalu dikirim jadwal khotbah ini, dan itu semua pergumulan saya selama dikasih jadwal ini. Tuhan, apa yang saya sampaikan? Apa yang saya sampaikan terhadap diri saya dan jemaat Tuhan? Saya bingung, saudara. Jujur, begitu banyak bahan khotbah yang sudah saya sediakan, tapi kenapa Tuhan menyuruh saya untuk menyampaikan ini kepada kita? Karena banyak jemaat atau banyak orang saat ini tidak menghiraukan kehidupan kekal, tidak menyadari bahwa hidup ini singkat. Itu yang terjadi di dalam dunia ini. Banyak orang tidak menyadari bahwa hidup ini singkat. Kita tidak tahu saat ini, 1 jam ke depan, 2 jam ke depan, entar malam, besok, dan besok. Kita tidak tahu waktu Tuhan dalam diri kita ini.
sia-sia. Jabatan, harta, kekayaan, dan segala macam itu semua akan hilang pada waktu Tuhan datang di dalam dunia ini. Amin. Saudara, bagaimana cara kita untuk tidak ceroboh di dalam hidup kita ini? Tuhan memberikan tips bagi kita saat ini, untuk kita untuk berhati-hati di dalam hidup ini, untuk kita tidak ceroboh mengambil langkah di dalam kehidupan kita. Yaitu saya akan berikan bagi kita, yaitu pertama, menjaga lidah. Saya ingat minggu lalu khotbah yang disampaikan bagi kita ini berkaitan tentang lidah juga. Kenapa Tuhan menyuruh untuk menyampaikan ini terus-menerus, supaya hidup kita terus mengingat kebenaran firman Tuhan itu, bahwa lidah adalah yang menentukan masa depan kita. Karena lidah yang menentukan jatuh naiknya kita, karena lidah ini itu yang menentukan. Kenapa saya katakan itu, saudara? Kita akan membuka di dalam Amsal ayat 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya, memakan buahnya. Artinya, saudara, apa yang sering kita perkatakan di dalam hidup ini, apa yang sering keluar dari mulut kita, itulah yang akan terjadi dalam hidup ini. Bukan perkataan saya, saudara. Ini firman Tuhan. Dan saya tadi pagi saya benar-benar menemukan firman Tuhan. Tuhan, selama ini saya menganggap bahwa ada masih kesempatan. Begitu banyak kesempatan untuk meminta pengampunan. Apakah masih ada kesempatan kalau Tuhan sudah datang dalam hidup kita masing-masing? Kita tidak tahu, saudara. Ini menusuk hati saya secara pribadi, bahwa firman ini hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Lidah yang begitu kecil ini menguasai hidup dan mati kita. Mengerikan. Saya secara pribadi merinding membaca firman Tuhan. Bisanya lidah, sekecil lidah ini bisa menentukan hidup mati seseorang. Saudara, apakah kita sudah siap kalau Tuhan sudah datang dalam diri kita masing-masing? Apakah kita sudah siap ketika Tuhan tiba waktunya bagi kita? Ini yang kita renungkan. Ini yang kita renungkan dalam-dalam di dalam diri kita. Ketika Tuhan datang saat ini bagi saya, apa yang sudah saya lakukan, apa yang sudah saya perbuat untuk hidup kekal saya secara pribadi, bukan buat orang lain. Saudara, kita membaca di dalam kebenaran firman Tuhan Yakobus pasal 3 ayat yang ke-5. Dia mengatakan di sana, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegangkan perkara-perkara yang besar. Artinya, saudara, semua jenis binatang, burung-burung di udara kita bisa jinakkan, tapi lidah ini tidak ada yang dapat menjinakkan. Begitu puas. Ini sangat mengerikan kalau kita merenungkan firman Tuhan ini. Lidah yang sering kita pakai setiap hari, lidah yang selalu mengikuti langkah kita dimanapun kita berada, lidah yang menentukan langkah-langkah kita. Ketika kita tidak bisa mengontrol, kita nggak tahu. Saudara yang bisa menjawab, ketika kita tidak bisa mengontrol lidah ini, apa yang terjadi? Saya tidak bisa menjawab pertanyaan. Semua kita bisa menjawab apa yang terjadi. Saudara,
Firman Tuhan saat ini mengarahkan hidup kita untuk lebih berhati-hati memakai lidah kita supaya tidak kita terjerumus dalam hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Terlebih lidah yang suka menggosip. Ini khusus buat kita ibu-ibu. Tanpa kita sadari, lidah ini sudah menjatuhkan kita. Tanpa kita sadari, lidah ini sudah menentukan masa depan kita. Tanpa kita sadari, lidah ini sudah mengutuk orang. Hanya membicarakan satu kata, kelemahan seseorang, sehingga lidah ini sendiri, lidah kita sendiri yang membuat kita jatuh. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, untuk memperoleh hati yang bijaksana, kita perlu menjaga lidah dalam kehidupan sehari-hari. Untuk memperoleh hati yang bijaksana ini, hanya lidah yang bisa memperoleh. Ketika kita bisa mengontrol, menguasai lidah kita ini, maka kita akan mendapatkan hati yang bijaksana. Amin. Mau hati yang bijaksana? Amin. Saya juga mau, saudara. Nah, itu kuncinya, kita bisa mengontrol, menguasai lidah kita. Yang kedua, saudara, yaitu menjaga hati. Hati ini adalah bagian dalam diri manusia yang paling rentan, mudah tergores dan terkadang memendam luka. Ini hati. Kita tidak bisa menafik hati ini. Banyak yang memendam hal-hal yang tidak baik. Kenapa saya katakan demikian? Karena kadang juga hidup saya ada di atas tersebut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita memperhatikan nasihat bijak yang berkata, jagalah hatimu. Kita akan membuka dalam Amsal 4 ayat 23 yang mengatakan di sana, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Saudara, firman Tuhan saat ini, hati kita ini menjadi sesuatu perbendaharaan, bendahara yang baik dan tidak baik. Hati ini yang menyaring segala sesuatu yang terjadi di dalam diri kita. Jika hati kita bersih, maka di dalamnya akan penuh dengan potensi ilahi. Jika hati kita positif, jika hati kita ada di dalam hal yang baik, maka itu akan terjadi potensi-potensi ilahi, yaitu kuatan dari Tuhan, yaitu perbuatan-perbuatan daripada Tuhan. Tapi ketika kita ada di dalam hal-hal yang negatif, dan itu yang akan terpancar keluar dari mulut kita. Saudara, saya akan memberikan pilihan bagi kita. Kita hidup di dalam ilahi yang hal-hal negatif ataupun negatif. Ketika kita hidup di dalam hal yang baik, ada potensi ilahi, ada pengampunan, ada kemurahan di dalam diri, ada kelemah lembutan, ada kasih. Itu yang akan terpancar di dalam diri kita sebagai orang percaya. Ketika kita bisa hidup menjaga hati, maka itu akan terjadi, yaitu terpancar hal-hal kebaikan, hal-hal kehidupan yang baik di dalam diri kita. Saudara, untuk menjaga hati kita tetap bersih, kita perlu menjaga dengan kebenaran firman Tuhan. Mana
manusia tidak bisa menjaga hati kita. Suami pun tidak bisa menjaga hati istri. Istri juga tidak bisa menjaga hati suaminya. Hanya pribadi yang bisa menjaga hati. Gembala juga tidak bisa menjaga hati jemaat. Karena jemaat sendiri yang akan menjaga hatinya kepada Tuhan. Saudara, seterusnya saya akan memberikan yang ketiga, yaitu menjaga iman. Kita akan membuka di dalam 1 Tesalonika ayat 3, pasal 3 ayat yang ketiga. Di sana mengatakan, supaya jangan ada orang yang goyah imannya karena kesusahan-kesusahan sekarang. Kesusahan-kesusahan ini. Kita menjaga iman kita kepada Tuhan. Jangan ada orang yang goyah imannya karena kesusahan-kesusahan. Terlebih saat ini banyak masalah yang kita hadapi, banyak kegoncangan yang kita hadapi, ekonomi, putus kontrak kerja, usaha, banyak hal yang terjadi di dalam hidup ini. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa iman kita akan diuji setiap hari, seperti anak sekolah yang selalu diuji untuk naik kelas. Bagaimana kita bisa melewati ujian ini setiap hari? Bagaimana kita bisa naik kelas? Bagaimana kita bisa naik level? Itu siap ujian daripada Tuhan. Siap ujian. Kadang-kadang kita tidak bisa siap ya dengan ujian. Lebih-lebih kalau di luar pikiran kita, di luar yang kita rencanakan, muncullah yang namanya kekecewaan, muncullah yang namanya kekhawatiran, muncullah yang namanya ketakutan, muncullah yang namanya bimbang. Bagaimana kita bisa naik kelas? Saudara, di dalam Yakobus 1 ayat 3 di sana dikatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terdapat terhadap imanmu itu akan menghasilkan ketekunan. Ketika kita hidup di dalam dunia ini tidak lepas dari ujian. Ketika kita bisa melewati ujian demi ujian, maka kita hidup, kita akan mendapatkan yang namanya ketekunan. Saudara, firman Tuhan hari ini, saya percaya bagi jemaat Tuhan akan sesuatu firman Tuhan yang membangun langkah hidupnya, firman Tuhan yang membangun masa depannya. Mari kita berhati-hati menjaga lidah, menjaga hati, dan menjaga juga iman kita kepada Tuhan. Karena kehidupan kita saat ini tidak lama lagi, saudara. Hidup ini adalah singkat. Apa yang kita sudah lakukan hari ini itu menentukan keadaan kita di masa yang akan datang. Saudara, apa yang kita inginkan saat ini? Hidup sementara atau hidup yang kekal? Banyak orang sibuk meraih, mencari sesuatu yang sementara hilang. Dan itu semua orang. Itu tidak masalah sebenarnya. Tapi Tuhan mengatakan bahwa kehidupan kekal jangan sampai kamu sia-siakan untuk kehidupan yang kekal. Tidak ada yang bilang hidup ini harta tidak perlu. Tapi kadang-kadang kita, saudara, kita hanya fokus mencari harta itu, kita hanya fokus mencari dunia itu, kita hanya fokus mencari jabatan itu, kita hanya fokus mencari hal-hal perkara-perkara dunia ini, sementara kita lupa kehidupan kekal kita. Saudara, saat ini firman Tuhan bagi kita, saya akan memberikan bagi kita bahwa hidup ini adalah singkat. Mari kita merenungkan baik-baik
waktu yang Tuhan berikan. Kesempatan seperti sesuai dengan lagu yang kita lakukan saat ini. Hidup ini adalah kesempatan. Selagi kita ada waktu, selagi Tuhan mempercayakan kita melayani Tuhan, selagi ada waktu tidak tahu nafas di dalam tubuh kita ini, jangan kita sia-siakan. Ketika kita sudah mengambil komitmen untuk melayani Tuhan, jangan kendor. Hari ini mengatakan saya siap melayani Tuhan. Ketika besok menghadapi masalah, dia kendor. Bagaimana kita bisa hidup di dalam Tuhan? Bagaimana kita bisa mengerti kebenaran firman Tuhan yang sebenarnya? Ketika kita naik turun dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara, 3 poin yang saya sampaikan bagi kita saat ini. Dan saya percaya bahwa ketiga poin ini ketika kita bisa menguasainya, maka kita akan mendapatkan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendapatkan hidup yang kekal. Kita akan mendapatkan sesuatu yang baru yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah kita rencanakan, yang tidak pernah kita minta. Maka Tuhan akan berikan yang terbaik bagi kita. Amin. Jadi ingatlah, hidup ini singkat. Apa yang kita lakukan saat ini, itu yang menentukan masa depan kita. Maka lidah ini kita harus berhati-hati. Demikianlah firman Tuhan saat ini. Saya minta kepada WL, biarlah firman Tuhan hari ini membangun kita, memotivasi kita untuk lebih lagi, untuk lebih giat lagi, untuk lebih giat mencari wajahnya Tuhan, dan untuk menjaga lidah, hati, dan iman kita kepada Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat kebaikan. Engkau sungguh baik Tuhan di dalam hidup kami. Engkau sangat baik Tuhan di dalam hidup kami. Tanpa penyertaan-Mu Tuhan, kami tidak bisa menjadi kehidupan yang sebenarnya. Kami tahu selama ini Tuhan, kami mengabaikan setiap kebenaran firman. Kami lebih mementingkan setiap kepentingan kami. Kami mementingkan perkara-perkara dunia ini. Kami mementingkan kesibukan kami. Kami mementingkan rutinitas kami setiap hari. Sehingga kami lupa Tuhan, kehidupan kekal kami. Tuhan, ketika Engkau Tuhan datang dalam hidup kami, apakah kami sudah siap itu? Apakah kami sudah siap Tuhan? Apakah kami sudah siap datang daripada di dalam hidup kami? Kami mohon Yesus, bukalah hati kami saja untuk hidup lebih di dalam Engkau, untuk mencari hidup yang kekal. Kami tahu Yesus, tanpa kekuatan dari-Mu, kami tidak bisa berbuat apa di dalam hidup kami. Urapi kami saat ini Tuhan. Urapi kami saat ini Yesus, untuk menjadi tanah yang subur, untuk menjadi tanah yang subur yang ditaburkan oleh kebenaran firman. Pakai kami untuk menjadi saluran berkat. Biarlah Roh Tuhan, hamba terbatas menyampaikan firman-Mu saat ini, tapi Roh Kudus-Mu Tuhan tidak pernah terbatas untuk memberikan, untuk menyampaikan rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu dalam hati kami. Urapi kami Yesus.
Berikan kesehatan, kekuatan Tuhan. Dan kami percaya nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapak Sorgawi, Bapak Ibu Saudara. Pandanglah hatimu kepada Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Dan terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus, dan tuntunan Roh Kudus menyertai engkau sampai Tuhan Yesus datang pada hari kedua. Bapak terima kasih.